Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, produksi tidak hanya dipahami sebagai proses mengubah input menjadi output untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi yang bernilai ibadah, selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Secara umum, produksi dalam ekonomi Islam berarti segala bentuk usaha manusia dalam mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Saya akan menjelaskan prinsip dasar produksi dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Ketuhanan. Semua aktivitas produksi harus diorientasikan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, keadilan. Tidak menzalimi pihak lain dalam proses produksi, misalnya karyawan, konsumen, atau lingkungan. Yang ketiga, muslahah. Produk dan kegiatan produksi harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Yang keempat, halal dan thayyib. Barang yang diproduksi harus halal zatnya dan baik dari segi manfaat serta proses pembuatannya. Yang kelima, amanah dan tanggung jawab. Produsen wajib menjaga kejujuran, kualitas, serta tidak melakukan penipuan atau manipulasi. Yang keenam, efisiensi dan produktivitas. Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara profesional, efisiensi, dan berinovasi selama tidak melanggar syariat. Konsep produksi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, produk dan prosesnya halal, yaitu barang atau jasa yang diproduksi harus halal zatnya, cara mendapatkannya halal, serta penggunaannya untuk hal yang baik. Yang kedua, tidak mengandung unsur haram, yaitu seluruh proses produksi bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Yang ketiga, berorientasi pada maslahah atau kemaslahatan umum. Produksi harus membawa manfaat luas, membantu kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Yang keempat, menjaga keadilan dan tanggung jawab sosial. Produsen harus adil dalam membayar upah pekerja, jujur kepada konsumen, serta tidak melakukan monopoli atau eksploitasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Islam menolak produksi yang merusak bumi. Produsen harus memperhatikan dampak lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijak. Baik, lanjut ke konsep-konsep produksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang utama yaitu produksi barang atau jasa yang haram, contohnya minuman keras dan narkoba. Dan yang kedua, produksi dengan cara yang dilarang. Meskipun barangnya halal, tapi produksinya bisa menjadi haram apabila caranya tidak sesuai syariat. Contoh, melakukan penipuan dalam ukuran, kualitas, atau label produk. Ketiga, produksi yang merusak alam dan lingkungan. Produksi yang mengakibatkan pencemaran, pengundulan hutan, atau pembuangan limbah berbahaya termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerusakan atau dalam tanda kurung yaitu fasad. Yang keempat yaitu produksi yang mengeksploitasi manusia. Islam menentang segala bentuk ketidakadilan terhadap tenaga kerja seperti upah tidak layak, jam kerja berlebihan, tidak adanya hak cuti, atau keselamatan kerja. Yang kelima yaitu produksi yang menimbulkan ketimpangan sosial. Islam melarang produksi yang menimbulkan kesenjangan sosial dan menumpuk kekayaan pada segelintir orang saja. Tujuan dari produksi yang diperbolehkan, yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia secara halal, yang kedua, menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, dan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa melanggar nilai-nilai syariat. Yang kelima, menghasilkan keuntungan yang halal dan penuh berkah.